Haleluya, shalom jemaat yang Tuhan kasihi. Pada hari Minggu kita sudah mendengarkan bagaimana saudara kita melanjutkan misi Bapa. Ketika Adam gagal melaksanakan misi Bapa, yaitu menghadirkan kerajaan Allah dan memperluas kerajaan Allah di bumi ini, maka saudaraku, Tuhan Yesus Kristus itulah Adam yang kedua atau Adam yang terakhir, Kristus dengan tubuhnya, Kristus dengan jemaatnya, itu yang akan melanjutkan misi Bapa sampai selesai. Nah, saudara, bagaimanakah kita bisa melanjutkan misi Bapa di dunia ini, saudara? Nah, saya percaya, saudara, harus dimulai dengan saya. Dan kemudian, saudara, dimulai dengan kompak kita sama-sama. Nah, karena itu hari ini, saudara, saya ingin membahas tentang bagaimana kita memulai misi Bapa melalui kompak. Nah, saudara, kompak, kalau kita pelajari di dalam firman Tuhan, khususnya dalam Roma 12, ayat 1 sampai pasal yang terakhir, kita dapat melihat, saudaraku, kompak itu sebenarnya mempraktekkan gaya hidup up, in, dan out. Nah, saudara, kalau kita perhatikan Roma 12, nah, kita mulai dengan saudaraku Roma 12 ayat 1, dengan ayat yang kedua, ini adalah saudaraku gaya hidup up. Jadi, kita mempraktekkan gaya hidup ke atas, hubungan dengan Kristus Sang Kepala. Nah, bagaimana hubungan kita dengan Kristus Sang Kepala, saudara? Pertama kita belajar tunduk kepada Sang Kepala. Seperti layaknya tubuh kita, saudara, tunduk kepada kepala. Nah, kita tunduk kepada kepala melalui apa, saudara? Melalui, kita praktek Roma 12 ayat 1. Kita mempersembahkan tubuh kita yang adalah tubuh Kristus. Tubuh kita yang adalah bait Roh Kudus. Kita serahkan tiap hari, kita persembahkan. Kita menundukkan diri kepada Kristus sebagai kepala, saudara. Sehingga Kristuslah yang memerintah atas tubuhnya. Sehingga kita dikendalikan sepenuhnya, saudaraku, oleh Kristus melalui Roh Kudus. Jadi kita tundukkan diri kita sepenuhnya tiap hari kepada Kristus Sang Kepala itu, saudara. Nah, tapi bukan hanya itu, saudara. Kita juga terus bersekutu dengan Sang Kepala itu. Nah, inilah, saudaraku, konsep Coram Deo, di mana sepanjang hari, saudara, kita terus punya hubungan dengan Sang Kepala itu. Ketika kita, saudara, ke kantor, ketika kita sedang sekolah, ketika ibu-ibu sedang mendidik anaknya, saudara, menjaga anaknya, membesarkan anaknya, dimanapun kita berada, kita tinggal di hadirat Tuhan. Coram Deo, saudara, bersekutu terus dengan kepala 24 jam sehari. Nah, itu hubungan up yang tiap hari kita mesti lakukan, saudara. Kemudian, kalau kita lanjut Roma, maka saudaraku, Roma pasal yang ke-12 ayat 3 sampai ayat yang ke-8, ini berbicara tentang apa? Tentang tubuh Kristus, saudara. Di mana ada berbagai fungsi. Setiap anggota punya karunia yang dipercayakan oleh Tuhan. Dia harus gunakan karunia-karunia ini untuk membangun tubuh Kristus. Jadi ini hubungan in, saudara. Nah, apa itu hubungan in? Yaitu kita bersekutu dan saling membangun di dalam tubuh. Nah, kita praktekkan ini, saudaraku, tiap hari dengan kompak kita. Kita bersekutu. Nah, bersekutu, ingat, bukan hanya sekedar kumpul-kumpul, tapi bersekutu artinya saling memberi. Saling berkontribusi sesuai dengan karunia-Nya. Nah, karunia-karunia itu kita pakai untuk saling membangun, saudaraku. Sehingga hubungan in kita luar biasa. Nah, saudara, bukan hanya itu. Setelah up, kita connect dengan kepala, kita, saudaraku, connect dengan sesama, in-nya kita saling membangun.
maka tubuh Kristus sekarang siap melakukan out. Kenapa? Karena seluruh tubuhnya, saudaraku, sudah terkoneksi dengan sang kepala, dan sesama anggota tubuh juga terkoneksi satu dengan yang lainnya. Maka sekarang, saudaraku, sang kepala Kristus sendiri akan menggerakkan tubuhnya, saudara, menggerakkan kita kompak ini, saudara, untuk melakukan pekerjaan out. Nah, apa itu pekerjaan out, saudaraku? Nah, inilah misi Bapa. Ya, outnya adalah amanat agung. Ya, nah itu adalah misi Bapa, saudara. Jadi amanat agung itu, ya, kita, saudaraku, mulai, ya, memperlebar kerajaan Allah. Kita menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini. Nah, saudara, kita perhatikan, kalau kita lihat terus, saudaraku, di dalam Roma pasal yang ke-12, kalau saudara baca terus sampai pasal 16, nah, saya simpulkan aja, saudara, maka kita harus melakukan pekerjaan out. Yaitu apa, saudara? Melaksanakan misi Bapa. Nah, apa itu melaksanakan misi Bapa? Nah, hari Minggu kita sudah dengar, saudaraku, firman Tuhan. Melaksanakan misi Bapa adalah apa, saudara? Ya, kita menghadirkan kerajaan Allah. Bagaimana menghadirkan kerajaan Allah? Nah, pertama, kita harus menghadirkan kasih. Karena, saudaraku, kasih adalah budaya kerajaan Allah. Jadi, ketika nanti kita, saudara, ada di kantor, ada di sekolah, ada di rumah, atau dimanapun, saudara, di ladang misi yang Tuhan percayakan, kita hadirkan kasih. Ya, ada seorang, saudara, dia kerja di kantor. Ya, dia berdoa minta pekerjaan, Tuhan kasih dia pekerjaan di kantor. Pasti ada misi Tuhan buat dia di kantor itu, yaitu menghadirkan apa? Kerajaan Allah, menghadirkan kasih, tapi dia nggak sadar. Satu kali, saudara, orang ini, ya, dia memang punya bos yang sangat, apa, saudaraku, suka menyakitkan dia. Bosnya ini suka keluarkan kata-kata yang judes, jujur tapi pedes, ya. Nah, dia nggak kuat, dia udah pengen, saudaraku, menyerah. Akhirnya, saudara, dia bawa masalah ini ke komunitasnya. Dia ceritakan, aduh, saya udah mau nyerah deh, saya nggak mau lagi deh, ya, ada di kantor ini, pindah aja deh. Bos saya tekan saya terus, katanya. Lalu kompaknya atau komunitasnya berdoa buat dia. Nah, mereka, saudaraku, dapat dari Tuhan menasehati dia. Ya, mereka bilang, coba kamu sebenarnya waktu dapat kerjaan ini kamu doa nggak? Iya, saya doa. Dari Tuhan nggak pekerjaan? Iya, dari Tuhan. Tapi kenapa kamu mau nyerah sekarang? Kenapa kamu mau tinggalkan kerjaan ini? Nah, akhirnya dia dengan air mata bercucuran bilang, saya nggak kuat. Saya nggak kuat. Nah, teman-temannya, saudara, bilang, ya, kenapa kita nggak tanya Tuhan? Ya, apa maksud Tuhan dalam masalah ini? Akhirnya, saudara, mereka tanya Tuhan, mereka doa. Nah, Tuhan kasih jawaban buat orang ini. Ya, jangan menyerah. Tapi ayat ini muncul, saudara. Ya, kalau kita lihat di dalam Roma 13, ya, di situ dibahas baik Roma 12 ayat 9, ya, kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Ya, Roma 13 ayat 10 bilang, kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Lalu kalau saudara baca terus di dalam pasal 12 juga dikatakan janganlah membalas kejahatan, ya, dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Karena itulah kasih, saudara. Kasih musuhmu, kasih orang yang membenci engkau. Akhirnya, wah, dia sadar ini budaya kerajaan Allah yang dia mesti praktekkan. Akhirnya, saudara, dia mengambil keputusan, iya, saya mau ampuni dia dan berbuat baik. Lalu teman-temannya dapat hikmat, saudara. Bilang gini, kamu besok, ya, sebelum makan siang, kamu bawa pisang dari rumah, terus kasih sama bos kamu pisang itu. Ya, nah, saudara,
Sebelum makan siang dia masuk ke ruang kerja bosnya, dia kasih pisangnya. Bosnya wanita, saudara. Ketika dikasih pisang, bosnya diem aja. Hari kedua dia tetap kasih bawa pisang Ambon, dia kasih pisang. Ketiga dia bawa lagi pisang. Satu kali, saudara, ya bosnya keluar dari ruang kerjanya sambil meneteskan air mata, datang ke tempat kerja ya orang ini dan bilang, sorry ya, selama ini saya kata-katanya nggak baik, kata-katanya saya menyakiti kamu, mau nggak kamu ampuni saya? Saudara, bosnya akhirnya saudara mengakui kesalahannya, dan saudara dia minta maaf. Sejak hari itu saudara, dia terbuka untuk Injil. Dan akhirnya bosnya yang bukan orang percaya ini diselamatkan, saudaraku. Luar biasa. Ya, nah inilah saudaraku yang kita mesti lakukan. Hadirkan kasih Kristus. Ya, kasih itu budayanya kerajaan Allah, sehingga orang-orang di sekeliling kita bisa merasakan kehadiran kerajaan Allah. Ya, bukan hanya itu, melalui itu bosnya lahir baru, saudaraku. Jadi anggota kerajaan Allah, berarti kerajaan Allah diperluas karena makin banyak jiwa-jiwa yang masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, itu yang pertama kita mesti hadirkan. Kita hadirkan apa, saudara? Kebenaran. Kita hadirkan kasih. Yang kedua, kita mesti hadirkan terang atau kebenaran, saudara. Karena kerajaan Allah itu kerajaan terang. Ketika kerajaan terang hadir, kerajaan kegelapan, saudaraku, dihancurkan. Kerajaan kegelapan menyingkir. Jadi kita mesti hidup dalam kebenaran, hidup dalam terang. Ketika kita hidup dalam terang, saudara, maka kuasa kegelapan itu, saudaraku, menyingkir. Ya, makanya kita mesti jadi terang ketika kita ada, saudaraku, di lingkungan kita. Ya, waktu terang datang, kegelapan menyingkir. Kan dahsyat, saudaraku. Ini luar biasa. Nah, saudara, yang terakhir, kalau saudara baca terus, saya tidak baca ayat-ayatnya. Yang terakhir, saudaraku, ya, Paulus berkata, saudaraku, di dalam Roma 15, nanti kalau saudara baca terus, ya, di situ dikatakan, saudara, ya, ayat yang ke-12 misalnya dikatakan, dan selanjutnya kata Yesaya, Taruk dari pangkal Isai akan terbit dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Jadi ya, Roma ini kemudian membahas tentang kita mesti menghadirkan pemerintahan kerajaan Allah, ya, pemerintahan kerajaan Allah kepada bangsa-bangsa. Ya, nah bagaimana caranya, saudaraku, menghadirkan pemerintahan kerajaan Allah di antara bangsa-bangsa? Kemudian ayat yang terakhir, dalam Roma 15 ayat 18 sampai ayat 19, nah Paulus kasih contoh sebagai rasul. Sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain, kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus. Aneh sekali. Dikerjakan Kristus olehku. Jadi Kristus yang bekerja. Karena saudaraku, ya, hidup kita bukan kita lagi, Kristus yang hidup di dalam kita. Ya, oleh Kristus, dikerjakan Kristus oleh kita. Nah, jadi saudara, Kristus yang akan menggerakkan kita, Kristus di dalam kita, yang akan, saudaraku, bekerja melalui kita, yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan. Ya, ini Paulus kasih contoh. Oleh apa? Oleh perkataan dan perbuatan, oleh kuasa, tanda-tanda dan mujizat-mujizat, oleh kuasa Roh. Demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai ke Ilirikum, aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Kristus. Nah, saudara, Paulus kasih contoh bagaimana kita, saudara, membawa Injil, ya, kepada bangsa-bangsa yang belum diselamatkan, supaya kerajaan Allah, saudaraku, ya,
dihadirkan, dan apa saudaraku, kerajaan Allah diperlebar sampai seluruh bumi ini, segala bangsa dijangkau. Nah, Paulus bilang kita mesti menghadirkan kuasa kerajaan Allah, saudara. Jadi kita harus menghadirkan kuasa, karena kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tapi terdiri dari apa? Demonstrasi kuasa. Karena ketika setan diusir, kerajaan Allah telah datang. Setan diusir dengan kuasa Roh Kudus, kerajaan Allah datang. Jadi saudara, ya, kita perlu tiap hari ya siap sebagai anggota tubuh Kristus, siap menghadirkan kerajaan Allah, saudaraku, dengan menghadirkan kuasa di tempat di mana kita, ya saudaraku, berada, menghadirkan kuasa dan pemerintahannya. Jadi saudara, mari ya, ketika kita, saudaraku, nanti ada di ladang misi, kita peka. Nanti Tuhan kirim orang-orang damai, saudara, yang kepadanya kita mesti menyatakan ya kuasa dan pemerintahan kerajaan Allah. Ya, kita nyatakan. Jadi kalau ada orang damai nanti yang Tuhan kirim, ya saudara, dia membutuhkan apa, saudaraku? Ya, dijawab kebutuhannya. Ya, kita jawab. Nanti kuasa Tuhan bekerja. Kita usir setan, kuasa Tuhan bekerja. Kita sembuhkan penyakit, kuasa Tuhan bekerja. Sehingga orang itu melihat kuasa Tuhan dan dia mulai, saudaraku, percaya kepada Injil kerajaan, dan dia akhirnya boleh masuk ke dalam kerajaan Allah, dan saudaraku, dia boleh dimuridkan. Nah, inilah saudaraku pekerjaan saudaraku yang kita mesti lakukan. Inilah misi Bapa yang harus kita, saudaraku, laksanakan, yaitu kita menghadirkan kerajaan Allah dimanapun kita berada, saudaraku. Ya, kita hadirkan apa? Kasihnya, saudara. Kita hadirkan apa? Kebenarannya. Kita hadirkan apa? Kuasa dan pemerintahannya. Nah, saudara, kita excited. Mari, minggu ini kita praktek, saudaraku. Mulai dari saya, di dalam kompak. Mari kita, saudaraku, praktek up, in, out. Outnya, kita melaksanakan misi Bapa setiap hari dalam hidup kita. Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Amin.